Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, pada kali ini kita berjumpa kembali dengan channel Amaliyah Aswaja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang masalah sakta. Kita mulai bacaan sakta dan letak-letaknya dalam Al-Quran. Ini ditulis oleh Muhammad Tolhah Al-Fayyad pada Sabtu 19 September 2020, diupload jam 16.30 WIB. Kita bacaan saktah dan letak-letaknya dalam Al-Quran. Saktah secara bahasa berarti mencegah. Saktah ya. Sedangkan saktah secara istilah dalam ilmu tajwid adalah memutus satu kalimat dari kalimat setelahnya dengan kadar 2 harkat atau 1 alif tanpa mengambil nafas karena mau melanjutkan bacaannya. Beda dengan waqaf. Kalau waqaf kita berhenti dan bernafas, bisa melanjutkan bacaan atau berhenti sama sekali, itu waqaf. Perhatikan, saktah adalah bacaan yang berdasarkan riwayat yang diterima secara turun-menurun dari bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh membaca saktah selain pada tempat-tempat yang dibaca saktah dalam riwayat yang sahih. Menurut pendapat Ibnu Sa'dan, saktah boleh digunakan secara mutlak ketika membaca wasol dalam setiap akhir ayat dengan tujuan menunjukkan bahwa kalimat tersebut berada di akhir ayat. Jadi bisa dipraktekkan pada setiap akhir ayat saktah menurut Ibnu Sa'dan. Akan tetapi pendapat ini tidak digunakan. Seperti keterangan ini ditulis oleh Muhammad Ibnu Jazari di kitabnya An-Nasru fil Qiraatil Asri, dicetak oleh Dar Sahabah Tanta 2002, jilid 2 halaman 195. Dan saktah menurut Imam Hafaz diterapkan tanpa memutus runtutan kalimat dan dibaca samar. Maka terapkanlah ketika membaca alif sebagai ganti dari tanwin pada lafadz iwaja qayyima, dan di dalam huruf nun pada lafadz man roko dan lafadz marqadina hadza, serta di dalam huruf lam pada lafadz bal rona. Sedangkan selain Imam Hafaz tidak membaca saktah dalam contoh-contoh di atas. Saktah secara terperinci yaitu 1. Saktah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Ini lafadz iwajan yang akan kita baca ini bisa waqaf. Artinya waqaf berhenti, kita bernafas tidak apa-apa. Kemudian lanjut kepada qoyiman setelahnya. Kalau saktah berarti kita berhenti sejenak dalam lafadz iwajan, namun melanjutkan lagi kepada lafadz qoyiman tanpa bernafas. Berhenti sejenaknya itu lamanya sekitar 1 alif atau 2 harkat. Kita praktekkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu berhenti sejenak di dalam lafadz iwaja.
Teruskan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Kalau kita wakaf, tidak apa-apa wakaf, berhenti dan bernafas. Contohnya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Demikianlah wakaf. Kita terjemah ayat ini. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Ini akhir daripada ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, dia menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus. Bimbingan yang lurus. Dia menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus. Untuk memperingatkan akan siksa yang sangat sedih, yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1-2. Ini adalah contoh sakta pada alif perubahan dari tanwin. Hikmahnya adanya sakta dalam lafadz iwajan adalah menampik kesalahpahaman di telinga pendengar bahwa lafadz qayyiman yang bermakna lurus itu adalah merupakan sebagai sifat atau naat dari lafadz iwajan yang bermakna bengkok. Jadi menampik kesalahpahaman di telinga pendengar bahwa lafadz qayyiman yang bermakna lurus sebagai sifat atau naat dari lafadz iwajan yang bermakna bengkok. Seandainya tidak terbaca sakta, mungkin saja pendengar akan memahami makna yang dimaksud adalah dia tidak menjadikannya bengkok yang lurus. Nah, kalau umpamanya tidak dijadikan sakta karena ada iwajan qayyiman, iwajan itu bengkok, qayyiman itu lurus, maka akan terdengar, seandainya tidak terbaca sakta, mungkin saja pendengar akan memahami makna yang dimaksud adalah dia tidak menjadikannya bengkok yang lurus. Padahal yang dikehendaki dalam susunan ayat ini adalah qayyiman terbaca nasab atau fathah, sebab amil fi'il berupa lafadz anzalahu menasabkan yang disimpan, sehingga makna yang dikehendaki adalah dia menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus yang tidak ada kebengkokan. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan adalah dia menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus yang tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya.
Seperti keterangan yang ditulis oleh Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib dalam kitabnya Al-Kashaf an Wujudil Qiraat As-Sab'i wa ilaliha wa hujajiha. Cetakan Beirut, Muassasah Ar-Risalah Beirut, tahun 1997, volume 2, halaman 55. Intinya, kenapa ada saktah di dalam lafaz iwaja? Untuk meneruskan kepada Qayyimah agar tidak ada kesalahpahaman. Nomor 2, saktah itu ada dalam Al-Quran surah Yasin ayat 52. Kita praktekkan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Di dalam lafaz marqadina sebenarnya kita boleh wakaf di situ karena ada tanda wakaf. Kalau wakaf berarti berhenti dan bernafas. Tadi saya praktekkan saktah, berhenti tapi tidak bernafas, lamanya berhenti satu alif karena berniat untuk melanjutkan bacaan. Kita praktekkan wakaf. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu wakaf, berhenti dan bernafas. Kalau mau melanjutkan wajib dibaca saktah. Kita ulang lagi saktahnya, prakteknya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Terjemahnya, mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Al-Quran surah Yasin 52. Ini adalah saktah di tengah ayat. Hikmah adanya saktah dalam lafaz marqadina adalah menampik kesalahpahaman di telinga pendengar bahwa lafaz hadza ma wa'ada ar-rahman adalah satu rangkaian dalam ucapan orang kafir yang berupa ucapannya orang kafir apa? Ya wailana man ba'athana mim marqadina. Maknanya, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Nah, kemudian orang mukmin menjawab. Jawabannya orang mukmin, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya, wa sadaqal mursalun. Jadi diadakan saktah biar tidak serupa bahwa ya wailana man ba'athana min marqadina dengan hadza ma wa'ada ar-rahman adalah satu rangkaian kata yang diucapkan oleh orang kafir. Padahal ini adalah lain yang mengatakan. Yang pertama, ya wailana man ba'athana min marqadina itu adalah orang kafir. Hadza ma wa'ada ar-rahman adalah orang mukmin yang berkata. Seandainya tidak terbaca saktah, mungkin saja pendengar akan memahami makna yang dimaksud adalah mereka orang kafir berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih. Padahal menurut riwayat Qatadah, yang dikehendaki dalam susunan ayat ini adalah hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih,
sebagai ucapan orang yang beriman. Jadi hada mawadur rahman adalah ucapannya orang yang beriman, orang mukmin. Sedangkan ya wailana memba'atsana mim marqadina, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur, itu sebagai ucapan orang kafir. Dan saktah di sini sebagai pemisah dua ucapan yang dilontarkan oleh dua kelompok. Dari dua kelompok yang berbeda, yaitu orang beriman dan orang kafir. Keterangan ini ditulis oleh Abu Muhammad Maki bin Abi Thalib Al-Kashfu an wujudil qiraat as-sab'i wa ilaliha wa hujajiha, juz 2 halaman 55. Selanjutnya sakta dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Kita praktekkan sakta. Wa qila man raq. Ini tidak bisa dibaca wakaf. Tidak ada jalan untuk dibaca wakaf. Wakaf itu berhenti dan bernafas. Jadi ini satu-satunya tetap dibaca sakta. Tidak ada wakaf. Kalau yang tadi qayyiman boleh, marqadina marqadina itu boleh wakaf. Ini tidak ada. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Itu artinya man rokin. Rokin itu ruqyah. Siapakah yang menyembuhkan? Ini adalah contoh saktah di tengah rangkaian kalimat. Hikmah adanya saktah dalam lafaz man rokin adalah menampik kesalahpahaman di telinga pendengar bahwa susunan lafaz man rokin yang dibaca berbentuk satu kesatuan lafaz berupa marrokin umpamanya, kalau dibaca tanpa saktah. Karena nun mati bertemu ro kan, kalau tidak dibaca saktah mestinya dibaca idgham bila gunnah. Man rokin, kalau tidak dibaca saktah maka marrokin, kan gitu kan? Jadi hikmah adanya saktah dalam lafaz man rokin adalah menampik kesalahpahaman di telinga pendengar bahwa susunan kalimat man rokin yang dibaca berbentuk satu kesatuan lafaz berupa marrokin, dijadikan satu, yang bermakna orang yang sering berperang. Ini kalau marrokin itu berarti orang yang sering berperang. Seandainya tidak dibaca saktah, bisa saja pendengar memahami ayat berupa wakila man rokin ini bermakna dan dikatakan kepadanya, wahai orang yang sering berperang. Kalau dibaca wakila marrokin, wakila marrokin, dan dikatakan kepadanya, wahai orang yang sering berperang, tentu kesalahpahaman ini berdampak mengubah makna ayat yang dikehendaki Allah. Keterangan ini ditulis oleh Muhammad As-Shadiq Qomhawi, ada dalam kitab Tola'il Bashar fi taujihil qiraatil asr, cetakan Kairo Darul Aqidah 2006 halaman 10. Ya. Jadi biar tidak salah makna, intinya hikmahnya itu dalam lafaz man rokin. Man rokin maknanya adalah siapa yang dapat menyembuhkan. Nah, ini ceritanya kan nanti akan saya terangkan dalam segmen berikutnya. 4. Saktah dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dalam lafaz bal rona ini dibaca saktah. Karena kalau tidak dibaca saktah mestinya dibaca idgham bila gunnah. Bacaannya bagaimana? Idgham bila gunnah. Kalla barrana,
Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, dibaca itu bilagunna. Oleh karenanya dibaca sakta. Coba kita lihat terjemahnya. Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu adalah telah menutupi hati mereka. Bahkan apa yang mereka kerjakan itulah menutupi hati mereka. Artinya tidak begitu. Jadi orang-orang kafir itu tidak beriman karena dalam hatinya sudah tertutup. Kalla bal rona ala qulubihim. Notopen, menutupi atas hati mereka. Nah, kita jelaskan dulu. Ini adalah contoh saktah di tengah rangkaian kalimat. Hikmah adanya saktah dalam lafaz balrona adalah menampik kesalahpahaman di telinga pendengar bahwa susunan kalimat balrona yang berbentuk satu kesatuan lafaz kalau tidak disakta akan membaca berrona, yang mana dua baron, dua orang yang menepati janji, bentuk ganda atau tasniah baroni. Tentu kesalahpahaman ini berdampak mengubah makna ayat yang dikehendaki Allah, karena yang dikehendaki adalah kalla balrona, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalau dibaca barroni, maka sekali-kali tidak. Dua orang yang menepati janji itu. Kan gitu, Mas. Jadi keliru makna. Nah, keterangan ini ditulis oleh Muhammad As-Shadiq Qomhawi dalam kitabnya Tola'il Bashar fi taujihil qiraatil asr halaman 10. Demikianlah untuk keterangannya dan prakteknya kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ini ada di surat Kahfi ayat 15. Selanjutnya yang ada dalam surat Yasin ayat 23. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu yang ada dalam surah Yasin ayat 23. Kita praktekkan fasakta selanjutnya, yaitu yang ada dalam surat Al-Qiyamah ayat 29. Wa qila man raqa itu ada dalam surat Al-Qiyamah ayat 29. Selanjutnya kita praktekkan yang ada dalam surah Al-Mutaffifin ayat 30. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalanya ini kala kita wakaf.
karena ada sola itu al-waslu aula. Cuma yang lebih yang lebih utama adalah kita sambung. Tidak apa-apa kita sambung, kita praktek. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran pada malam ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat kepada kita semua. Bantu kita dalam mengembangkan channel ini dengan subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.